Assalamualaikum, halo kawan-kawan. Dalam video kali ini, saya akan membahas beberapa soal yang sering muncul pada tes CPNS di tahun sebelumnya. Untuk itu, kalian bisa simak soal dan pembahasan dalam video ini. Semoga kalian bisa memahaminya. Saya akan memberikan waktu 3 detik untuk kalian bisa menjawabnya. Sebelum jawaban yang benar akan saya berikan. Tetapi sebelum kita mulai, saya akan memberitahu kalian informasi tentang tryout CPNS. Kalian bisa bergabung menjadi member kami di CPNS Online. Di CPNS Online ini, terdapat ribuan soal-soal prediksi yang kami berikan dan tiap minggunya akan mengadakan tryout untuk kalian bisa latihan mengisi soal-soal. Agar tidak canggung nantinya dalam mengerjakan soal-soal pada hari H tes CPNS. Dan kalian juga bisa mendownload soal dan pembahasannya untuk dipelajari pada waktu kalian santai. Link pendaftaran ada di deskripsi. Harga pendaftaran 140.000. Kalian cuma sekali daftar untuk selamanya, dan kalau kalian yang sudah mendaftar di CPNS tahun sebelumnya, tidak perlu mendaftar lagi. Buruan segera bergabung menjadi member kami. Oke, langsung saja kita mulai latihan soalnya. Tips meningkatkan integritas diri. Pahamilah bahwa semakin Anda memiliki integritas, maka semua pihak akan segan dan hormat kepada Anda. Begitupun sebaliknya, semakin Anda tidak memiliki integritas, maka semua pihak menyepelekan dan melecehkan Anda. Maka mulai sekarang, jadilah diri yang berintegritas, jujur, tegas, dan disiplin. Soal nomor 1. Hampir semua pegawai di kantor instansi saya meminta uang tanda terima kasih atas pengurusan surat izin tertentu. Namun, menurut peraturan kantor, hal itu tidaklah diperbolehkan. Maka saya A. Ikut melakukan karena bagaimanapun juga kawan-kawan kantor juga melakukannya. B. Melakukannya hanya jika terpaksa membutuhkan uang tambahan untuk keperluan keluarga, sebab gaji kantor memang kecil. C. Terkadang saja melakukan hal tersebut. D. Tidak ingin melakukannya sama sekali. E. Berusaha semampunya untuk tidak melakukannya. Jawaban yang paling tepat adalah D. Tidak ingin melakukannya sama sekali. Soal nomor 2. Anda adalah seorang karyawan apotek. Seorang pembeli ingin membeli obat-obatan tertentu yang harus menggunakan resep dokter. Karena bisa membahayakan kesehatan, dia tidak mempunyai resep itu. Namun pembeli tersebut memaksa ingin membelinya dan dia memberikan sejumlah uang kepada Anda agar mau memberikan obat tersebut. Apa yang Anda lakukan? A. Saya memberikan obat tersebut kepadanya, toh tak ada yang tahu. B. Saya ragu-ragu keputusan apa yang saya ambil. C. Saya berkonsultasi kepada rekan sejawat dulu. D. Saya menolaknya dengan mantap. E. Saya menerima uang tersebut dan memberikan obatnya. Jawaban yang paling tepat adalah D. Saya menolaknya dengan mantap. Soal nomor 3. Bagi saya, kerja keras dan cermat merupakan wujud upaya untuk menjadi pribadi yang bermanfaat. Berkaitan dengan hal itu, saya senang A. Pekerjaan yang menantang. B. Pekerjaan yang rutin. C. Pekerjaan yang menumbuhkan kreativitas baru. D. Pekerjaan dengan standar yang tinggi. E. Bekerja tanpa mengenal lelah dan pamrih. Jawaban yang paling tepat adalah C. Pekerjaan yang menumbuhkan kreativitas baru. Nomor 4. Seorang oknum staf HRD perusahaan menawarkan bantuan kepada saya untuk bisa diterima menjadi karyawan di tempat tersebut dengan cara memberikan dana dengan jumlah tertentu. Sikap saya adalah A. Menerima tawaran tersebut sebab persaingan memang sangat ketat. B. Mempertimbangkan terlebih dahulu segala sesuatunya.
C. Mencoba terlebih dahulu dengan cara resmi sebelum melakukan cara tersebut. D. Menolaknya karena saya ingin diterima dengan cara yang sah, bukan dengan suap, agar rezeki saya sebagai karyawan nanti tetap halal. E. Meminta kepertimbangan orang tua dan pihak-pihak yang lebih berpengalaman. Jawaban yang paling tepat adalah D. Menolaknya karena saya ingin diterima dengan cara yang sah, bukan dengan suap, agar rezeki saya sebagai karyawan nanti tetap halal. Soal nomor 5. Sebagian rekan kerja pulang 20 menit lebih awal dari jadwal yang seharusnya. Bagaimanakah dengan Anda? A. Karena banyak yang melakukannya, mungkin hal itu tidaklah mengapa. B. Banyak yang melakukannya sehingga saya pun juga melakukannya. C. Demi toleransi, saya ikut melakukannya. D. Saya tidak melakukannya agar dinilai sebagai staf yang rajin oleh atasan. E. Saya tetap mengikuti aturan yang berlaku sehingga tetap pulang sesuai jadwal. Jawaban yang tepat adalah E. Saya tetap mengikuti aturan yang berlaku sehingga tetap pulang sesuai jadwal. Nomor 6. Saya ditugaskan pimpinan untuk menjadi notulen dalam rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. Respon saya adalah A. Berusaha menghindari rekan yang membujuk untuk mengetahui hasil keputusan rapat. B. Dengan bangga saya akan menceritakan kepada rekan sejawat saya hasil keputusan rapat. C. Memberitahu anggota keluarga tentang hasil keputusan rapat. D. Memberitahu sahabat saya di kantor tentang hasil keputusan rapat. E. Tidak akan membocorkan hasil keputusan rapat karena bukan wewenang saya. Jawaban yang paling tepat adalah E. Tidak akan membocorkan hasil keputusan rapat karena bukan wewenang saya. Soal nomor 7. Perusahaan tempat saya bekerja sedang mengalami kesulitan keuangan. Pendapat saya terhadap kondisi ini adalah A. Saya tidak merasa khawatir dan saya tidak akan pindah perusahaan karena saya merasa cocok dengan pekerjaan ini. B. Setiap perusahaan pasti pernah mengalami kesulitan keuangan. C. Perusahaan harus segera bertindak untuk mengatasi masalah ini. D. Saya mulai mencari pekerjaan lain sembari tetap bekerja di perusahaan saat ini. E. Saya tidak berpikir dua kali untuk segera keluar dari perusahaan, walaupun belum memiliki pekerjaan lain. Jawaban yang paling tepat adalah A. Saya tidak akan merasa khawatir dan saya tidak akan pindah perusahaan karena saya merasa cocok dengan pekerjaan ini. Soal nomor 2. Saya sering mengingatkan bawahan saya untuk tidak melakukan kekeliruan pekerjaan kantor. A. Saya pun tidak boleh melakukan kekeliruan tersebut. B. Karena saya atasan, peraturan tersebut tidak berlaku bagi saya sendiri. C. Saya sesekali melakukan kekeliruan tersebut. D. Peraturan tersebut khusus untuk pegawai setingkat dia. E. Lebih baik saya tidak melakukan kekeliruan tersebut. Jawaban yang paling tepat adalah A. Saya pun tidak boleh melakukan kekeliruan tersebut. Soal nomor 9. Ketika di kantor, saya tiba-tiba ingin memprint 3 lembar data-data pribadi yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. A. Maka saya langsung saja memprint di kantor. B. Saya memprint di kantor namun dengan memakai kertas saya sendiri. C. Saya memprint di kantor namun menunggu setelah jam kerja selesai. D. Saya memprint di rumah saja memakai printer sendiri. E. Saya memprint di kantor pada saat print tidak dipakai. Jawaban yang paling tepat adalah saya memprint di rumah saja memakai printer sendiri.
Soal nomor 10. Ketika banyak pegawai di kantor saya tidak mematuhi peraturan tentang larangan penggunaan fasilitas internet kantor untuk keperluan pribadi, pendapat saya adalah A. Saya pun tidak akan mematuhi peraturan yang sangat sulit untuk dipatuhi itu. B. Jika hanya saya yang mematuhi peraturan tersebut, maka percuma saja. C. Saya akan terus mematuhi peraturan tersebut meskipun sebagian besar melanggarnya. D. Saya mematuhi peraturan tersebut dan berusaha mengajak pegawai lain untuk turut mematuhinya. E. Sebaiknya peraturan yang sulit seperti itu harus dirubah. Jawaban yang paling tepat adalah D. Saya mematuhi peraturan tersebut dan berusaha mengajak pegawai lain untuk turut mematuhinya. Itulah beberapa soal dan jawaban yang saya sampaikan. Untuk latihan soal lainnya, akan kita lanjutkan di video selanjutnya. Atau, kalian yang sudah bergabung dengan member kami bisa melihat di website kami untuk melihat soal prediksi terupdate selanjutnya. Dan kalian bisa menulis di kolom komentar untuk pembahasan soal apalagi yang kita bahas. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya untuk mengetahui lebih awal video yang kita upload selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.